Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kiswah Haka, dan semoga semuanya selalu dalam kesehatan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tanpa kurang suatu halangan apapun. Amin 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 ya robbal alamin. Dan yang lagi sakit semoga cepat diberi kesembuhan, yang lagi diberi ujian semoga sabar menjalaninya dan berakhir dengan kebahagiaan ya. Dan waktu kejadian itu, saya waktu itu masih di majikan yang pertama, menjaga kakek nenek atau orang tua ya, orang jompo. Dan saya belum lama di Hongkong, waktu itu masih 7 bulan ya teman-teman, masih 7 bulan. Baru saja menyelesaikan potongan gaji ya, baru saja menyelesaikan potongan gaji dan baru saja akan mendapatkan gaji yang penuh, yang utuh begitu ya. Tapi belum kesampaian, sudah ada sesuatu yang tidak mengenakan terjadi begitu ya teman-teman. Karena waktu itu dulu itu potongan gaji semuanya itu hampir sama ya teman-teman. Potongan gajinya itu 7 bulan ya, 7 bulan atau 7 kali. Jadi per bulannya itu dipotong 3.000, dan waktu itu gaji saya 3.750, dipotong 3.000, jadi masih tersisa $750, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 1,5 juta ya. Itu kalau sekarang teman-teman, karena kurs sekarang itu tinggi ya. Kalau dulu itu malah kursnya itu sangat rendah begitu. Dan mungkin sekarang untuk teman-teman yang masih baru-baru di sini itu enak ya, potongannya tidak terlalu banyak seperti dulu ya. Kalau dulu semuanya rata-rata sama ya, potongan gaji selama 7 bulan dan per bulannya dipotong 3.000 ya. Itu saya sendiri ya. Dan sebelum melanjutkan cerita ini, untuk teman-teman yang baru bergabung menemukan channel saya ini, jangan lupa like-nya, subscribe-nya, dan komennya ya, dan nyalakan tombol loncengnya agar bila saya up video terbaru teman-teman bisa mengetahuinya. Dan sebelumnya terima kasih banyak ya untuk semuanya. Karena masih baru di Hongkong ya teman-teman, 7 bulan itu masih baru ya begitu. Dan karena masih baru, semuanya itu masih serba adaptasi ya. Di rumah majikan adaptasi, di luar pun juga adaptasi ya. Dan kalau libur itu ketemu dengan teman-teman ya dari Indonesia, itu hal yang sangat menyenangkan, istimewa bagi saya ya. Dan waktu itu saya juga masih bodoh begitu ya teman-teman, masih baru ya. Jadi saya itu dapat teman itu seperti saudara begitu ya teman-teman. Saya sangat senang sekali ya. Tiap hari mungkin ada kesempatan di malam hari telepon, ngobrol apa gimana, itu sangat menyenangkan, sangat menghibur ya. Jadi tidak tahu kalau endingnya bisa membuat sekecewa ya, kecewa sekali begitu ya. Akhirnya kami semakin akrab dan dia berencana untuk membeli HP dengan cara kredit ya teman-teman. Bukan hal yang asing lagi ya, kredit itu dimanapun itu sama ya. Dan dia itu selalu merayu saya untuk menjadi saksinya begitu ya teman-teman. Sebenarnya saya sudah tidak mau ya, karena juga saya mendengar banyak yang dibohongin begitu. Tapi karena rayuannya itu tiap malam itu ya teman-teman, menghibah terus itu, jadi saya tidak tega. Akhirnya saya mengiyakan, dan akhirnya dia mengasih sama tempat kreditan itu nomor saya, dan dia meminta alamat majikan saya itu ya. Saya juga mengasih begitu ya, saya kasih. Karena dulu itu kalau menjadi saksi itu syaratnya harus nomor telepon dan alamat majikan kalau tidak salah ya, seperti itu. Dan singkat cerita akhirnya dia ambil HP itu di tempat kreditan begitu ya teman-teman, membeli HP dengan cara mengkredit, dan saya menjadi saksinya begitu ya teman-teman.
Waktu itu saya merasa diri saya sendiri itu masih bodoh ya teman-teman, masih terkena rayuannya begitu ya. Dan selang 1 bulan ya teman-teman, 1 bulan teman-teman, itu ada telepon selalu berdering ya HP saya begitu. Waktu itu hari Minggu, kalau hari Minggu itu yang datang itu bukan majikan saya ya, karena jaga kakek nenek itu ndak satu rumah sama majikan ya, di sini majikannya tiap pagi itu datang gitu. Tapi karena pas hari Minggu itu yang datang bukan majikan tapi anak mantu ya, anak mantu mbah saya begitu yang datang. Telepon saya itu berdering terus begitu, tapi ndak saya angkat karena saya takut saya lagi bekerja begitu. Terus akhirnya itu nyonya itu tahu ya, anak mantunya itu mbah itu tahu, terus dia bilang diangkat saja begitu. Terus saya angkat, ternyata itu dari pihak kreditan HP itu teman-teman. Itu langsung marah-marah, katanya itu teman kamu siapa, aslinya yang ambil HP kamu apa teman kamu begitu. Terus saya bilang enggak, itu teman saya saksinya. Iya, kamu sudah berani menjadi saksi, jadi kamu harus bertanggung jawab. Ini sudah lewat tanggal batas pembayaran, dia belum membayar kreditan yang pertama, dia sudah ndak mau bayar, sudah tidak menepati janji. Ini sudah lebih dari 1 minggu ini, jadi harus kamu yang membayar begitu teman-teman. Dan waktu itu saya kalang kabut ya teman-teman, saya langsung menangis ketakutan. Karena menangisnya saya itu bukan ketakutan karena uang ya teman-teman, ketakutan karena anak majikan, anak mantunya mbah saya itu tahu begitu ya, tahu mengerti posisi keadaan saya dibohongin, sudah berani kenal dengan seorang teman yang sifatnya seperti itu pasti majikan dimanapun itu tidak sangat suka begitu ya, tidak sangat suka. Dan saya merasa takut kalau saya itu nanti dipulangin bagaimana, baru saja menyelesaikan potongan gaji begitu yang ada dalam pikiran saya itu begitu ya. Makanya saya langsung saya itu menangis begitu ya. Dan anak mantu mbah langsung tanya ke saya kenapa kok menangis begitu ya. Dan akhirnya saya menceritakan semuanya begitu. Dan saya mohon sama dia untuk jangan menceritakan ke majikan saya begitu ya, majikan yang ambil saya begitu, anak mbah maksud saya. Terus dia bilang oke, kamu ndak usah takut, ndak usah menangis begitu ya. Terus dia malah bilang kamu sekarang ada uang enggak untuk itu membayar itu begitu. Karena teman saya itu mengkredit HP itu sekitar harga 3.000 teman-teman kalau enggak salah, karena per bulannya itu dia kredit $600 ya, $600 kali 6 kali ya, setornya itu 6 kali. Dan dia belum setor sama sekali teman-teman, tapi sudah menghilang begitu. Alhamdulillahnya saya masih ada sisa uang ya, sisa gaji, potongan gaji itu saya masih saya simpan. Jadi saya langsung ke tempat kreditan untuk membayar setoran HP punya teman saya itu. Sesampainya di tempat kreditan, saya tanya sama yang kerja, kenapa langsung marah-marah nagih ke saya, tidak ke teman saya begitu ya. Terus katanya teman saya itu nomornya sudah tidak bisa dihubungin begitu ya teman-teman. Terus saya bilang kenapa enggak diparanin saja ke alamat majikannya, kan ada alamatnya begitu. Terus katanya di sini tidak boleh sembarangan karena dia bukan utang uang begitu ya, dia hanya utang HP. Jadi kalau nanti langsung diparanin ke tempat majikannya itu pelanggaran ya begitu teman-teman. Jadi ini ceritanya yang utang HP teman saya yang pakai HP-nya ya, tapi yang bayar itu saya ya teman-teman. Dari pertama sampai 6 kali ya, 6 bulan, per bulannya $600 itu saya ya. Untuk teman saya mungkin kalau mendengar suara saya mungkin masih ingat ya. Kamu ingat enggak ya, kamu sudah menghilang entah kemana ya. Dan ya semenjak kejadian itu saya sangat trauma dan sangat takut sekali ya berteman dengan siapa yang belum saya kenal begitu ya teman-teman. Nah seperti itu ya, semoga
kita semua bisa mengambil ya yang positif diambil, yang negatif dibuang ya, begitu ya teman-teman. Dan terima kasih sekali untuk semuanya yang telah mendukung channel saya, mensupport dari awal sampai akhir. Saya hanya bisa mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.